persamaan nilai mutlak. Sekarang kita lanjut materi pelajaran bab pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Adapun indikatornya yaitu 312 menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Bagian B. Persamaan nilai mutlak. Persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan minus C, maka tidak ada himpunan penyelesaian yang memenuhi. Kenapa? Karena kita kembali ke konsep nilai mutlak, bahwa nilai mutlak selalu bernilai positif, sementara nilai C di sini negatif. Oke? Yang kedua, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan C, maka AX tambah B sama dengan C untuk X lebih besar atau sama dengan minus B per A. Atau AX tambah B sama dengan minus C untuk X lebih kecil minus B per A. Yang ketiga, jika nilai mutlak AX tambah B sama dengan nilai mutlak CX tambah D, maka ini kita bisa selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas, yaitu AX tambah B kuadrat sama dengan CX tambah D kuadrat. Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama untuk persamaan nilai mutlak. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan minus 2 adalah. Oke. Di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X sama dengan minus 2. Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Nilai mutlak X sama dengan minus 2. Oke, kita akan mencari berapa nilai X yang memenuhi. Untuk menjawab soal ini, kita kembali ke konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Sementara di sini negatif. Artinya apa? Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita singkat HP itu sama dengan himpunan kosong. Oke? Ini namanya himpunan kosong. Jadi jawaban yang benar adalah error. Oke? Bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 5 adalah. Oke, sekarang kita jawab. Jawab. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 5. Nilai mutlak X sama dengan 5. Oke, untuk menjawab soal ini, kita kembali ke definisi nilai mutlak. Oke, sebelum ke definisi, kita ke konsep dulu ya. Konsep nilai mutlak itu selalu bernilai positif.
kita lihat 5 ini bernilai positif. Artinya ada nilai X yang memenuhi. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita ke definisi nilai mutlak. Masih ingat kan definisi nilai mutlak? Kita tuliskan ya. Nilai mutlak X itu ada 2 nilainya. Nilai X-nya, bukan hasilnya ya. Nilai X-nya ada 2. Positif X, oke, positif X untuk X besar sama dengan 0. Oke? Negatif X atau minus X untuk X lebih kecil 0. Oke? Dari definisi ini, kita peroleh ada 2 nilai X yang memenuhi. Plus X dan minus X. Oke? Sehingga untuk mencari himpunan penyelesaian dari soal ini, dari persamaan ini, kita bisa tuliskan, ambil plusnya dulu, kemudian ambil minusnya. Oke? Jadi bisa kita tulis, kita ambil plus X dulu, X sama dengan 5. Oke? Sekarang kita ambil minusnya lagi. Atau minus X sama dengan 5. Oke? Nah, sekarang minusnya kita pindahkan ke ruas kanan. Oke? Atau kedua ruas dibagi dengan minus. Minus X dibagi minus plus X sama dengan plus 5 dibagi minus. Oke, jadi minus 5. Jadi kita peroleh nilai X yang memenuhi 5 dan nilai X yang memenuhi minus 5. Jadi kita bisa tulis, jadi himpunan penyelesaiannya ini kurung kerawal, kita tuliskan dulu yang terkecil. Yang mana terkecil? 5 atau minus 5? Oke, benar, minus 5. Baru yang besar 5. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 5 adalah minus 5 atau 5. Artinya apa? Coba kita substitusi nilai X sama dengan minus 5. Nilai dari nilai mutlak minus 5 berapa? Oke, benar, 5. Nilai mutlak 5 berapa? 5. Oke, benar. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu minus 5 atau 5. Jawaban yang benar yaitu delta. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 2 adalah. Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Kita tuliskan dulu persamaannya. Nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 2. Oke, untuk menjawab soal ini kita kembali ke definisi nilai mutlak. Nilai yang ada di dalam nilai mutlak ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Jadi kita ambil positifnya dulu ya. X tambah 6 sama dengan 2. Oke? Atau minus X tambah 6 sama dengan 2. Oke? Yang minus ini bisa langsung kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi bisa langsung ya. X tambah 6 sama dengan minus 2. Oke? Nah, sekarang tinggal kita cari berapa nilai X. Caranya tinggal pindahkan plus 6 ke ruas kanan. X tetap 2 plus 6 pindah ke ruas kanan jadi apa? Oke, jadi minus 6. Berarti X sama dengan 2 kurang 6 berapa? 2, misalkan ada uang 2000. Minus itu utang. Atau beli ya, utang 6000. Artinya tinggal utangnya tinggal berapa? Oke, benar, tinggal 4. Berarti minus 4. Oke, sekarang plus 6 pindah ke ruas kanan. Jadi apa? Minus 2 tetap ya. Minus 2 kurang 6. Berarti X sama dengan minus 2 berutang 2000. Minus 6 berutang lagi 6000. Berarti utangnya sekarang berapa? Oke, utangnya sekarang minus 8000. Atau minus 8. Oke? Jadi, himpunan penyelesaiannya kita tulis.
Yang mana yang terkecil? Minus 4 atau minus 8? Utang 4.000 atau utang 8.000? Oke, benar. Utang 8.000 atau minus 8. Jadi minus 8, minus 4. Jadi jawaban yang benar yaitu error. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 11 adalah. Oke, sekarang kita jawab. Ditulis dulu ya persamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak 2x kurang 7 sama dengan 11. Oke, sekarang kita gunakan definisi nilai mutlak. Ambil plusnya dulu, kemudian ambil minusnya. Kita ambil plusnya dulu. 2x kurang 7 sama dengan 11. Atau, sekarang kita ambil minusnya. Minus yang 2x kurang 7 itu kita pindahkan terus kanan. Sehingga bisa langsung 2x kurang 7 sama dengan minus 11. Oke, ini cara termudahnya. Sekarang kita cari berapa nilai x. Caranya pindahkan minus 7 ke ruas kanan. Jadi 2x tetap ya, itu sama dengan 11. Minus 7 pindah jadi, plus 7. Sekarang 11 tambah 7 berapa? 11 tambah 7 nilainya, benar 18. Sekarang bisa kedua ruas dibagi 2, bisa juga duanya perkalian pindah jadi bagi. Sehingga X ini sama dengan 18 per 2. 18 bagi 2 berapa? Benar 9. Didapat X-nya 9. Sekarang kita cari X di sini. Caranya sama ya. 2X sama dengan minus 11 plus 7 pindah jadi minus 7 pindah jadi plus 7. Nah, sekarang minus 11 ditambah 7 berapa? Berutang 11.000, kemudian dibayar 7.000. Jadi sekarang utangnya tinggal 4.000 atau minus 4. X sama dengan, ini bisa langsung minus 4 dibagi 2. Minus 4 per 2. Minus 4 per 2 nilainya berapa? Minus bagi plus, minus 4 bagi 2, 2. Minus 2. Jadi HP-nya kita tulis. Kita tulis dulu yang terkecil. Yang mana kecil? 9 atau minus 2? Benar. Minus 2. Berarti minus 2,9. Jawaban yang benar yaitu delta. Bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang kelima. Himpunan penyelesaian dari minus 5 nilai mutlak X kurang 7 ditambah 2 sama dengan minus 13. Coba perhatikan. Di sini nilainya minus 13. Tapi di sini kita tidak langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena di sini masih ada plus 2 dan di sini juga ada minus 5. Jadi ketika ada minus 13 itu kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa himpunan penyelesaiannya itu tidak ada atau himpunan kosong. Tapi kita harus sederhanakan dulu ini ya. Sekarang kita jawab. Kita tulis dulu persamaan nilai mutlaknya. Minus 5 nilai mutlak X kurang 7 ditambah 2 sama dengan minus 13. Sekarang plus 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Ini tetap ya, minus 5 nilai mutlak X kurang 7 sama dengan minus 13 tetap. Plus 2 pindah jadi minus 2. Minus 13 dikurang 2 berapa? Ini tetap ya. Minus 5 nilai mutlak X kurang 7 sama dengan minus 13 dikurang 2 itu sama dengan minus 15.
Oke. Nah, sekarang minus 15 ini perkalian pindah jadi pembagian. Jadi di sini tetap ya, X kurang 7 sama dengan minus 15 per minus 5. Minus dibagi minus plus. 15 dibagi 5. Oke, benar, 3. Jadi di sini kita peroleh bentuk sederhananya nilai mutlak X kurang 7 sama dengan 3. Oke. Nah, inilah kita gunakan definisi nilai mutlak. Kita ambil plusnya dulu, kemudian ambil minus. Jadi kita bisa tulis plusnya dulu ya. X kurang 7 sama dengan, ambil plusnya 3. Oke, kemudian ambil lagi minusnya, atau X kurang 7 sama dengan minus 3. Oke. Nah, sekarang minus 7 pindahkan ke ruas kanan. Berarti X sama dengan 3. Minus 7 pindah jadi plus 7. Oke, ini ya, minus plus 7. 3 tambah 7 berapa? 10. Oke. Sekarang, ini lagi ya. X sama dengan minus 7-nya pindah ke kanan menjadi plus 7. Ini tetap ya. Minus 3 tambah 7. Berarti X sama dengan minus 3 tambah 7 berapa? Oke, plus 4. Ini juga bisa dibalik ya. 7 kurang 3 sama hasilnya 4. Jadi, HP-nya kita tulis yang mana kecil? 10 atau 4? Oke, benar. 4 ya. Berarti 4,10. Jawaban yang benar yaitu delta. Oke? Bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang ke-6. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 8 kurang 4X sama dengan 12 adalah P, Q. Nilai P tambah Q sama dengan berapa? Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Kita tuliskan dulu persamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak 8 kurang 4X sama dengan 12. Oke. Sekarang kita cari himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Dengan cara menggunakan definisi nilai mutlak. Kita bisa langsung ambil plusnya dulu. Berarti 8 kurang 4X sama dengan 12. Atau kita ambil negatifnya lagi. 8 kurang 4X sama dengan minus atau negatif ya. Sama 12. Nah, sekarang kita cari berapa nilai X. 8 pindah ruas ke kanan. Berarti di sini tetap ya minus 4X sama dengan 12 tetap 8 pindah menjadi minus 8. Oke. Minus 4X sama dengan 12 kurang 8 berapa? Oke, 4. Berarti X sama dengan, ini kan minus 4X, minus 4 kali X, ya. Kali pindah jadi bagi, berarti ini per ini. 4 dibagi minus 4. Oke, 4 bagi minus 4 berapa? Plus bagi minus, minus. 4 bagi 4, 1. Berarti X sama dengan minus 1. Oke, sekarang yang di sini lagi ya. Minus 4X tetap minus 12. 8 pindah jadi minus 8. Oke, ini tetap minus 4X sama dengan minus 12 dikurang 8 berapa? Berutang 12.000, berutang lagi 8.000. Jadi sekarang utangnya 20.000 atau minus 20. Oke, nah sekarang kita cari X. Ini perkalian pindah jadi bagi, berarti minus 20 yang ini per minus 4. Oke, berarti X sama dengan minus bagi minus plus atau positif. 20 bagi 4, 5. Oke. Jadi kita peroleh yang terkecil min 1 atau 5. Oke, min 1. Berarti kita peroleh
P Q, P-nya min 1, Q-nya 5. Jadi nilai P tambah Q, kita tuliskan ya. P tambah Q itu sama dengan P-nya itu min 1, berarti min 1, tambah Q-nya 5. Sekarang, min 1 tambah 5 berapa? Oke, benar, 4. Ya. Ini bisa diperoleh juga 5 kurang 1 sama 4. Jadi jawaban yang benar yaitu Charlie. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang ke-7. Nilai X yang memenuhi nilai mutlak 2X tambah 5 sama dengan 14 kurang X. Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Kita tulis dulu nilai mutlak 2X tambah 5 sama dengan 14 kurang X. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena pada ruas kanan terdapat variabel X. Oke. Jadi kita kembali ke definisi nilai mutlak. Nilai mutlak 2X tambah 5 artinya di dalamnya bisa bernilai positif atau negatif. Tapi ada syaratnya ya. Positif untuk X lebih besar sama dengan minus B per A. Kita ambil dulu positifnya. Untuk X lebih besar sama dengan min B per A. B-nya 5, A-nya 2, berarti min 5 per 2. Oke, sekarang kita ambil positifnya ya. Berarti 2X tambah 5 sama dengan 14 kurang X. Di sini positif juga ya, di sini juga positif. Sekarang kita cari berapa variabel X. Caranya bagaimana? Pindahkan yang variabel X ke kiri. Yang tidak ada variabelnya ke kanan. Oke. 2X tetap. Minus X pindah jadi plus X. Sama dengan 14. Plus 5 pindah jadi minus 5. Oke. Sekarang 2X tambah X berapa? 3X. Sama dengan 14 kurang 5? Oke, 9. Jadi X sama dengan 9 per 3. Sama dengan berapa? 9 bagi 3 berapa? Oke, benar, 3. Sekarang pertanyaannya, apakah 3 ini lebih besar atau sama dengan minus 5 per 2? Oke, benar ya? Jadi 3 ini memenuhi, kita tulis M. Jika tidak memenuhi, kita tulis TM atau tidak memenuhi. Oke, sekarang kita ambil negatifnya lagi. Tapi syaratnya X lebih kecil min 5 per 2. Oke, jadi kita tulis lagi syaratnya. Untuk X lebih kecil min 5 per 2. Itu kita ambil negatifnya. Negatifnya bisa di sini, bisa di kanan. Berarti 2X tambah 5 itu sama dengan, kita ambil negatifnya, pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi negatif 14 kurang X. Oke. Di sini juga harus hati-hati. Ketika minusnya disimpan, harus ada dalam kurung. Oke. Kenapa? Karena nanti di sini tandanya akan berubah karena sudah dikali minus. Nah, sekarang kita buka dulu kurungnya, artinya minus kali masuk ya. Ini tetap 2X tambah 5 sama dengan minus kali plus, minus 14. Minus kali minus, nah ini yang saya bilang tadi. Sini minus kali minus jadi plus X. Oke, sekarang kita cari berapa nilai X seperti pada langkah yang di sini tadi. Kumpulkan yang ada variabel X-nya di kiri ya. Seperti di sini 2X tetap plus X pindah jadi minus X. Nah, sama dengan minus 14 plus 5 pindah jadi minus 5. Oke, bisa ya? Nah, sekarang 2X kurang X berapa? 2 kurang 1? Oke, 1. 1 kali X, X. Itu sama dengan minus 14 kurang 5. Berutang 14.000, berutang lagi 5.000. Sekarang utangnya berapa? Oke, benar 19.000. Atau ditulis minus 19. Nah, sekarang pertanyaannya,
apakah minus 19 lebih kecil dari minus 5/2? Oke, benar ya. Kenapa? Karena minus 19 itu berada di sebelah kirinya minus 5/2. Ini minus 5/2 sama hanya dengan 2,5 ya, 2,5. Minus 19 sebelah kirinya minus 2,5. Jadi ini di sini memenuhi. Oke. Kenapa syarat ini dibutuhkan? Karena biasa ada yang tidak memenuhi. Karena kedua-duanya memenuhi, kita tulis jadi HP tulis yang terkecil. Yang mana kecil? 3 atau minus 19? Oke, benar. Minus 19,3. Jadi jawaban yang benar adalah kita cari Bravo. Oke? Bisa ya? Sekarang kita lanjut soal yang ke-8. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X tambah 2 tambah 4X sama dengan 6 adalah. Oke, sekarang kita jawab ya. Jawab. Kita tuliskan dulu nilai mutlak 3X tambah 2 tambah 4X itu sama dengan 6. Oke. Langkah pertama, plus 4X kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini tetap ya, nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 6 tetap. Plus 4X pindah jadi minus 4X. Nah, bentuk ini bisa kita selesaikan seperti pada contoh nomor 7. Oke. Di sini kita ambil plusnya, kemudian ambil minusnya. Tapi harus ingat syaratnya. Karena di sini di ruas kanan terdapat variabel X. Oke. Jadi kita ambil plus positifnya dulu. Untuk X besar sama dengan min B per A. Min B-nya 2. Oke, ditulis 2 ya, bukan B. Min 2 per 3. Oke. Nah, sekarang kita ambil positifnya. Berarti tanda nilai mutlaknya sudah hilang. Berarti 3X tambah 2 sama dengan 6 kurang 4X. Sekarang kita cari berapa nilai X. Ini tetap minus 4X pindah jadi plus 4X. Itu sama dengan 6 plus 2 pindah jadi minus 2. Oke. 3X tambah 4X berapa? 3 tambah 4, 7X. 6 kurang 2 berapa? Oke, benar, 4. Berarti X sama dengan 4 per 7. Oke. Nah, sekarang kita uji ya. Apakah X-nya yang diperoleh 4 per 7 itu, X ini diganti 4 per 7 lebih besar atau sama dengan minus 2 per 3? Oke, benar. Di sini positif, ini negatif. Otomatis, ini 4 per 7 lebih besar dari minus 2 per 3. Berarti ini memenuhi. Oke. Nah, sekarang kita ambil minusnya lagi. Berarti untuk X lebih kecil minus 2 per 3. Oke. Nah, sekarang sini 3X tambah 2 itu sama dengan minus 6 kurang 4X. Oke. Sekarang minusnya dulu ya. Berarti 3X tambah 2 sama dengan minus kali plus minus 6. Minus kali minus plus 4X. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan X-nya lagi. 3X plus 4X pindah jadi minus 4X. Minus 6 tetap ya. Plus 2. Lihat ya, plus 2 pindah jadi minus 2. Oke. 3X kurang 4X. Oke, benar. Minus X sama dengan minus 6 kurang 2. Minus 8. Minus bagi minus plus. Atau ini minusnya bisa dicoret. Berarti X sama dengan 8.
Oke, nah sekarang kita lihat. Apakah 8 ini lebih kecil dari minus 2/3? Oke, salah ya. Kenapa? Karena 8 ini berada di sebelah kanannya minus 2/3. Atau 8 ini lebih besar dari minus 2/3. Bukan lebih kecil. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi, nilai X yang memenuhi hanya 4/7. Jadi kita tulis ya. Jadi HP atau nilai X yang memenuhi hanya 4/7. Jawaban yang benar yaitu delta. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-9. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Oke, sekarang kita jawab. Kita tulis dulu ya. Nilai mutlak 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Oke, sekarang di sini, karena di sini ada variabel X, berarti kita gunakan syarat ya. Syarat yang pertama, ketika kita ambil positifnya, untuk X besar sama dengan min B per A, min 4/3. Oke. Nah, sekarang kita ambil plusnya, berarti 3X tambah 4 sama dengan X kurang 8. Kita cari X-nya ya. Berarti kumpulkan 3X. Ini pindah jadi minus X. Oke. Ini minus 8 tetap. Oke. 4 pindah plus pindah jadi minus 4. Oke. Nah, sekarang 3X kurang X. 3 kurang 1. Di sini X berarti ketika hanya variabel X saja, berarti di depannya ada angka 1. Tapi tidak ditulis ya. Berarti 3 kurang 1, 2X sama dengan minus 8 kurang 4 berapa? Minus 12. Oke. Berarti X sama dengan minus 12/2. Itu sama dengan berapa? Minus 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, sekarang, apakah minus 6 ini lebih besar atau sama dengan minus 4/3? Coba kita perhatikan. Lebih besar, berarti harus letaknya di sebelah kanan ya. Minus 6. Apakah lebih besar atau sama dengan minus 4/3? Minus 4/3 ini kan 1 lebih, ya. Jika kita gambar di garis bilangan, sini misalkan 0, sini ada minus 1, sini minus 6. Kalau minus 4/3 1 lebih, berarti di sini ya. Misalkan di sini ada 2, minus 2. Sorry. Berarti di sini ya. Misalkan di sini minus 4/3. Oke, coba kita perhatikan. Minus 6 ini apakah lebih besar? Kalau lebih besar, harusnya di sebelah kanan ya. Tapi ini di sebelah kiri. Berarti itu tidak memenuhi. Artinya minus 6 itu lebih kecil dari minus 4/3. Oke. Nah, sekarang kita ambil lagi minusnya ya. Berarti untuk X lebih kecil minus 4/3. Kita ambil minusnya. Berarti 3X tambah 4 sama dengan minus, ingat ya, dalam kurung X kurang 8. Oke. Sekarang minusnya kita kali masuk. Minus kali X, minus X. Minus kali minus, oke, benar, plus 8. Oke. Sekarang 3X tetap. Minus X pindah jadi plus X. Plus 8 tetap ya. Kita tulis, tidak usah plusnya, langsung saja 8. Plus 4 pindah jadi minus 4. Nah, sekarang 3X tambah X berapa? Oke, benar, 4X. Kenapa 4X? Karena di sini ya 1, 3 tambah 1, 4. 8 kurang 4, oke, benar, 4. Berarti X sama dengan 4/4. Sama dengan 4 bagi 4 berapa? Oke, benar, 1. Sekarang, kita uji lagi. Apakah 1 ini
lebih kecil dari minus 4/3. Saya ulang ya, apakah satu ini? Satunya kan plus, lebih kecil dari minus 4/3. Atau posisinya di sebelah kiri. Posisinya di sebelah kiri atau tidak? Kita bisa uji ya, gambar lagi. Di sini misalkan 1, di sini no, minus 4/3, di sini min 1, di sini ya min 4/3. Apakah satu ini posisinya di sebelah kirinya minus 4/3? Di sebelah kiri. Salah ya? Harusnya sebelah kanan, berarti ini juga tidak memenuhi. Karena kedua-duanya tidak memenuhi, artinya himpunan penyelesaiannya yaitu himpunan kosong. Kita tulis, jadi HP-nya himpunan kosong. Oke, jawaban yang tepat yaitu Charlie. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal yang ke-10. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3 adalah. Oke, sekarang kita jawab. Tulis dulu ya, jawab. Nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, coba kita perhatikan. Kedua ruas bernilai mutlak. Oke, caranya bagaimana? Di sini ada dua cara. Cara yang pertama kita bisa ambil plus atau minusnya. Kemudian cara yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Oke, sekarang cara pertama dulu ya. Cara pertama ambil plusnya, kemudian ambil minusnya. Bisa yang di sini minus, bisa juga di sini ya. Sama. Sekarang kita ambil plusnya dulu, plus kedua berarti 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3. Oke, sekarang kita cari X-nya, berarti ini tetap X pindah jadi minus X. 3 tetap minus 1 pindah jadi, oke benar, plus 1. 2X kurang X berapa? Oke, X. 3 tambah 1, 4. Jadi diperoleh X yang pertama itu 4. Nah sekarang kita ambil minusnya. Minus itu boleh di ruas kiri atau ruas kanan. Tapi yang umum digunakan di ruas, dipindahkan ke ruas kanan ya. Berarti ini tetap 2X kurang 1 sama dengan minus X tambah 3. Oke, nah sekarang ini dulu ya, minus kali masuk, berarti 2X kurang 1 sama dengan minus kali plus X, minus X. Minus kali plus 3, minus 3. Oke, nah sekarang minus X kita pindahkan ke ruas kiri. Ini tetap 2X-nya, minus pindah jadi plus X. Minus 3 tetap, minus 1 pindah jadi plus 1. Oke, nah sekarang 2X tambah X berapa? Benar, 3X sama dengan minus 3 tambah 1 berapa? Oke, minus 2. Berarti X sama dengan minus 2/3. Oke. Untuk soal seperti ini, ketika kedua-duanya nilai mutlak, itu bisa diuji, bisa juga tidak. Oke, tapi jawabannya pasti memenuhi semua. Oke, jadi kita tulis, jadi HP-nya, tulis yang terkecil. Yang mana kecil? Minus 2/3 atau 4? Oke, benar. Minus 2/3,4. Oke, kita peroleh jawaban yang tepat yaitu berapa? Ini cara pertama. Sekarang coba kita cara yang kedua. Kita hapus dulu yang cara pertama. Apakah cara kedua ini dengan mengkuadratkan kedua ruas kita juga peroleh jawaban min 2/3,4? Coba perhatikan, kedua ruas dikuadratkan, artinya 2X kurang 1 kuadrat sama dengan X tambah 3 kuadrat. Oke, sekarang bagaimana cara mengkuadratkan? Cara termudah ya, coba perhatikan. 2X dikuadratkan, A kuadrat. Berarti 2 kali 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Oke,
X kuadrat kan? Tulis X kuadrat. Ya. Sekarang yang kedua. 2 kali min 1 kali 2X. Saya ulang ya. 2 kali min 1 kali 2X. 2 kali min 1. Minus 2. Minus 2 kali 2X. Minus 4X. Sekarang. Yang ketiga. Minus 1 pangkat 2. Minus 1 kali minus 1. Plus 1. Nah ini juga bisa. Cara panjangnya bisa dikali pelangi. Sekarang kita terapkan lagi di sini. Caranya yang sama. Cara cepatnya. X kuadrat. Ditulis X pangkat 2. Yang kedua lagi. 2 kali 3 kali X. 2 kali 3, 6. Kali X. Tambah 6X. Plus 3 kuadrat. 3 kali 3. 9. Nah sekarang yang di ruas kanan, ruas kiri ini, yang di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri atau sebaliknya boleh, ya. Sekarang kita pindahkan di sini 4x kuadrat, x kuadrat pindah jadi minus x kuadrat, minus 4x tetap, kemudian plus 6x pindah jadi minus 6x. Tambah 1 plus 9 pindah jadi minus 9 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini semua sudah pindah ya. Sekarang 4x kuadrat dikurang x kuadrat. 4 kurang 1, 3x kuadrat. Minus 4x kurang 6x. Minus 4 kurang 6, minus 10x. 1 kurang 9, minus 8 sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara mendapatkan X? Kita gunakan faktorisasi. Cara memfaktorkan bagaimana? Coba perhatikan cara memfaktorkannya. Ini 3 kita kalikan dengan minus 8. 3 kali minus 8 minus 2 4. Sekarang cara memfaktorkannya, cari 2 bilangan yang jika dikali itu diperoleh minus 24. Minus 24. Yang jika dijumlah itu kita peroleh minus 10. Bilangan berapakah itu? Intinya angka yang 2 ini harus sama ya. Jika, saya ulang ya, cari 2 bilangan yang jika dikali hasilnya minus 24. Yang jika ditambah hasilnya minus 10. Berapakah itu? Benar. 12 dengan 2. Minus, salah satunya harus minus ya, berarti minus 12 dengan 2. Coba kita uji. Minus 12 kali 2. Minus 24, benar. Minus 12 ditambah 2, hasilnya minus 10 juga benar. Jadi hasil faktornya itu kita tulis minus 12 dengan 2. Sekarang cara menuliskan faktorisasinya bagaimana? Hasil faktornya ini kita tulis 3, karena di sini ada angka 3, kita tulis 3x. 3x kuadratnya sudah hilang ya, karena sudah difaktorkan. Nah sekarang 3x kurang 12. Dari mana 12-nya tadi ya? Yang ini. Kurang 12 dikali. Di sini lagi 3x ditambah 2. Itu sama dengan 0. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Jadi 3x kurang 12 itu sama dengan 0. Atau ini dibaca atau ya. 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, sekarang minus 12-nya pindahkan ke ruas kanan, berarti di sini 3x. Minus 12 pindah jadi benar plus 12. Berarti x sama dengan 12 per 3. Nilainya berapa? Benar 4. Sekarang yang ruas kanan lagi ya. Di sini bukan ruas kanan tapi yang kedua. Minus
plus pindah minus. Oke? Plus 2 pindah jadi minus 2. Berarti X sama dengan minus 2 per 3. Jadi diperoleh, langsung ditulis, jadi HP-nya kita tulis dulu yang terkecil, minus 2 per 3, 4. Kita dapat jawaban yang sama. Oke? Nah, di sini ada 2 cara. Silahkan gunakan cara yang termudah. Bisa cara yang pertama tadi, bisa cara yang kedua. Oke? Bisa ya? Itulah tadi contoh-contoh soal tentang persamaan nilai mutlak. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih.